Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan membahas soal IPA kelas 9 semester 1 tentang sistem reproduksi manusia. Soal-soal ini diambil dari buku IPA keluaran Kemendikbud. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Kita lihat soal pertama. Bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron disebut A. Epididymis, B. Vas deferens, C. Vesicula seminalis, D. Tubulus seminiferus. Jawabannya adalah tubulus seminiferus. Jadi kata kuncinya di sini adalah bagian testis. Jadi testis itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, salah satu di antaranya adalah tubulus seminiferus. Nah, sedangkan yang lain kita lihat, epididymis adalah organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian vas deferens adalah saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra. Sedangkan vesicula seminalis berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Jadi jawabannya adalah D ya. Pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya berikut ini yang benar adalah A. Skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis, B. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma, C. Uretra berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, D. Vas deferens berfungsi sebagai tempat produksi sperma. Manakah jawaban yang benar, adik-adik? Ya, jawaban yang benar adalah A. Jadi skrotum itu berfungsi sebagai pembungkus testis, di mana fungsi lebih lanjutnya adalah untuk mengatur suhu yang tepat dalam pembentukan sperma. Untuk tubulus seminiferus, fungsinya adalah tempat menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian uretra adalah saluran tempat keluarnya sperma, dan vas deferens adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis dan uretra. Pernyataan yang benar terkait dengan jumlah kromosom spermatogonium dan spermatozoa adalah A. Spermatogonium bersifat diploid, spermatozoa bersifat haploid, B. Spermatogonium bersifat haploid, spermatozoa bersifat diploid, C. Spermatogonium bersifat diploid, spermatozoa bersifat diploid, D. Spermatogonium bersifat haploid, spermatozoa bersifat haploid. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang sifat dari spermatogonium dan spermatozoa, kita lihat bagan dari pembelahan atau pembentukan spermatozoa dari spermatogonium ya. Kita lihat spermatogonium yang ini ya, di sana tertulis 2N. 2N artinya bersifat diploid. Ya. Kemudian spermatozoa tinggal di sini lagi setelah mengalami pembelahan hanya N saja. Nah, N saja sifatnya adalah haploid. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah A. Ovarium adalah tempat terjadinya A. Fertilisasi, B. Implantasi, C. Pematangan ovum, D. Perkembangan bayi. Jawabannya adalah C. Pematangan ovum. Jadi di ovarium terjadi proses pembentukan dari ovum itu sendiri sampai menjadi matang ya. Nanti baru dilepaskan dan disebut peristiwanya ovulasi. Pernyataan yang benar mengenai oogenesis adalah A. Oogenesis dimulai sejak bayi dilahirkan, B. Hasil akhir oogenesis adalah satu ovum dan 3 badan polar, C. Badan polar merupakan hasil pembelahan oosit sekunder secara meiosis, D. Ketika bayi perempuan lahir,
proses pembentukan sel telur sampai pada fase pembentukan oosit primer? Jawabannya adalah B. Jadi hasil akhir dari oogenesis itu adalah 1 ovum dan 3 badan polar. Tahap oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir telah sampai pada fase A. Ootit, B. oogonium, C. oosit primer, D. oosit sekunder. Jawabannya adalah oosit sekunder. Jadi pada bayi perempuan yang baru lahir, tahapan oogenesisnya sudah berada pada tahapan oosit sekunder. Nah, nanti terus akan berkembang kembali ketika perempuan memasuki masa pubertas ya. Hormon yang memicu berkembangnya folikel dan penebalan dinding rahim secara berturut-turut adalah A. LH dan FSH, B. LH dan estrogen, C. FSH dan progesteron, D. Estrogen dan progesteron. Nah, di sini ada dua fungsi. Yang pertama, memicu berkembangnya folikel. Ini adalah fungsi dari hormon FSH. Kemudian penebalan dinding rahim, ini merupakan fungsi dari hormon progesteron. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah C. Sedangkan hormon yang lain, hormon estrogen berfungsi memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Sedangkan hormon LH itu berfungsi memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Berikut ini yang langsung terbentuk setelah proses fertilisasi adalah A. Janin, B. Zigot, C. Embrio, D. Plasenta. Nah, jawabannya adalah zigot. Jadi ketika proses fertilisasi terjadi, yaitu bertemunya sel sperma dengan sel telur, maka yang terbentuk adalah zigot. Kemudian zigot akan berkembang menjadi embrio, dan embrio yang sudah menempel di dalam rahim akan berkembang menjadi janin. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut A. Ovulasi, B. Fertilisasi, C. Implantasi, D. Menstruasi. Nah, adik pasti sudah tahu jawabannya adalah menstruasi ya, D. Sedangkan pengertian yang lain, ovulasi adalah proses dihasilkannya sel telur atau ovum dari ovarium ya. Kemudian fertilisasi adalah proses pembuahan di mana bertemunya sel sperma dan sel telur. Dan implantasi adalah proses embrio menempel dan melekat pada dinding rahim. Perhatikan ciri penyakit berikut ini. 1. Disebabkan oleh Treponema pallidum. 2. Biasanya menyerang daerah sekitar kelamin. 3. Gejala awal berupa borok pada tempat masuknya bakteri. Ciri-ciri penyakit di atas dimiliki oleh orang yang menderita penyakit A. Sifilis, B. Gonore, C. HIV/AIDS, D. Herpes simplex genitalis. Nah, berdasarkan ciri-ciri penyakit ini, maka nama penyakitnya adalah sifilis atau raja singa. Baiklah adik, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.